Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Hasanah, NIM 14014204444, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi perkuliahan Literasi Digital dan Kemanusiaan dari topik 1 sampai topik 7. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang Society 5.0 dan Revolusi 4.0, di mana di dalamnya terdapat hubungan antara manusia dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, manusia tidak pernah lepas dari teknologi. Bahkan sejak masa prasejarah, teknologi lekat dengan kehidupan keseharian. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Society 5.0 muncul pada tahun 2016 di Jepang, di mana masyarakat 5.0 dikenal sebagai masyarakat super cerdas, di mana berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jika kita cermati dari 20 tahun terakhir, terutama pada revolusi industri 4.0 yang sangat cepat, sehingga terjadi kesinambungan antara hubungan manusia dan teknologi. Kita masuk topik yang kedua, yaitu akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi. Yang pertama akan kita bahas yaitu dampak positif. Beberapa dampak positif dari teknologi: yang pertama, sebagai tempat promosi, selain itu sebagai ajang memperbanyak teman, dan yang tidak kalah penting sebagai tempat penyebaran informasi. Kemudian kita masuk ke dampak negatif dari teknologi. Beberapa dampak negatif dari teknologi: yang pertama, kejahatan dunia maya atau yang biasa kita sebut cybercrime. Kemudian, penurunan kesehatan mental, penyalahgunaan media digital, dan masih banyak sekali dampak-dampak negatif dari teknologi. Kita masuk topik ketiga yang akan membahas tentang konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Yang pertama akan dibahas tentang Internet of Things. Umumnya, Internet of Things mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Internet of Things ini telah diterapkan dalam bidang keamanan, monitoring lingkungan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke Big Data. Big Data merupakan himpunan data yang besar yang tidak bisa diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak lainnya. Big Data ini telah menghasilkan sebuah data yang dapat berkomunikasi dengan satu sama lainnya dengan jaringan internet seperti HP, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Kita masuk topik keempat yang akan membahas tentang konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang diprogram dengan sedemikian rupa sehingga teknologi atau alat yang dihasilkan akan melaksanakan perintah sesuai dengan tujuan awal dibentuk. Artificial Intelligence telah diaplikasikan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita streaming video atau musik, GPS, fitur selfie, internet marketing, video game, pemesanan Gojek, dan lain sebagainya. Kita masuk topik kelima yang akan membahas tentang konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah semua aktivitas bisnis atau perdagangan melalui media elektronik pada umumnya dan internet pada khususnya. Secara teknis, e-commerce dapat bertransaksi lewat internet, teleeducation, teletext, dan lain-lain. Di era yang serba digital ini, tentunya berbelanja online sudah tidak asing lagi bagi kita semua, terlebih pada era serba internet ini. Kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik. Kini banyak sekali situs-situs e-commerce yang dapat memudahkan manusia untuk bertransaksi tanpa bertatap muka. Kita masuk topik keenam yang akan membahas tentang etika dunia cyber. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin meningkat. Salah satu teknologi yang sudah berkembang pesat di seluruh penjuru dunia adalah internet. Tentunya ada etika dalam menggunakan teknologi seperti yang kita kenal sebagai cyber ethics, yang mana merupakan aturan atau etika dalam menggunakan teknologi atau internet.
Kita harus sopan dalam menggunakan internet. Dengan begitu, perlu adanya etika dalam berinternet agar tidak berujung pada kejahatan media teknologi. Salah satu pemanfaatannya yaitu telah diterapkan dalam aplikasi Mendeley. Kita masuk ke topik 7 yang akan membahas tentang aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, menaati, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi. Hukum ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum dalam wilayah Indonesia dan atau di dalam wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Demikian pemaparan rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.